Nama Baat. Hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin masih membuat apa ya tanda tanya ya. Apakah bekam itu bisa meregenerasi sel? Nah, nanti akan saya sampaikan beberapa slide yang mungkin agak berat dicerna oleh yang tidak memahami bahasa kedokteran, tapi saya akan berusaha untuk menyampaikannya sebisa mungkin agar jelas diterima oleh orang yang tidak memahami bahasa kedokteran. Ya. Baik, saya izin share dulu PowerPoint-nya. Saya sharekan dulu. Ya. eh, Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya kebetulan merupakan staf yang berada di Departemen Patologi Anatomi dan kami di Departemen Patologi Anatomi mengembangkan juga riset tentang stem cell. Nah, kebetulan dulu yang pernah kami teliti adalah stem cell dari tali pusat. Akan tetapi sebetulnya yang namanya stem cell itu setiap diri kita bahkan orang dewasa itu sebenarnya punya stem cell. Nah, nanti akan kita pelajari bagaimana sebetulnya cara mengaktifkan stem cell dengan cara yang mudah dan murah yang berbasis pada sunnah Rasulullah SAW. Karena kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah eh, teladan yang paling baik, uswatun hasanah bagi kita semua dan pastilah apa yang beliau sampaikan itu dilandasi oleh ilmu yang di sana berdasarkan wahyu. Jadi apa yang beliau sampaikan itu insya Allah berguna bagi kita, terutama menghadapi berbagai macam fitnah di akhir zaman nantinya. Nah, maka bekam ini merupakan salah satu metode yang luar biasa sebetulnya yang bisa kita manfaatkan salah satunya untuk regenerasi sel. Ya, baik. Kita mulai saja. Sebelumnya, saya akan em, menyampaikan terlebih dahulu bahwa bagaimana prinsip kerja dari bekam itu sebetulnya. Ya mungkin dari para pembicara terdahulu sudah disampaikan pula bahwa bekam itu mempunyai beberapa mekanisme dan bekerja melalui berbagai macam cara. Nah, di sini bekam itu sebenarnya pada prinsipnya adalah terapi yang mengkombinasikan antara rangsang hipoksia karena adanya eh, tekanan negatif ketika kita melakukan sedotan pada apa gelas-gelas yang digunakan untuk bekam itu dan juga ada peregangan kulit. Kemudian kalau kita melakukan bekam basah, maka kita sedang melakukan detoksifikasi sebetulnya. Ya, karena racun-racun pada tubuh kita itu salah satunya penumpukannya adalah pada kulit kita. Jadi di kapiler-kapiler pertemuan antara kapiler kulit ya dengan apa limfatik vessel ya. Di situ akan tertumpuk banyak sekali toksin dan kalau tidak diambil maka itu akan memicu kerusakan sel dan juga kerusakan DNA. Nah, selain itu bekam yang dilakukan dengan cara bekam luncur ya itu merupakan salah satu metode drainase limfatik yang selain dia akan melancarkan pembuluh limfa kita juga akan meregangkan hingga ke otot-otot kita. Ya, maka kenapa kok dalam terapi bekam itu salah satu apa cara yang kita lakukan sebelum kita melakukan penorehan adalah dengan cara melakukan bekam luncur gitu ya. Nah, jadi kalau kita melakukan bekam apa namanya luncur, kemudian bekam yang kering dan bekam basah, maka kita mendapatkan manfaat dari rangsang hipoksia karena apa intermittent low pressure ya, negatif low pressure ya. Jadi eh, tekanan negatif yang ringan dan secara intermiten karena dilakukan suction berulang-ulang dengan pelan-pelan, gitu ya. Nah, lalu juga kalau kita melakukan bekam luncur tadi ada peregangan kulit, ya, peregangan otot, ada
limfatik drainase, dan bila kita melakukan penorehan dan melakukan suction berikutnya kita melakukan bekam basah, maka itu ada detoksifikasi. Nah, bekam ternyata secara ilmiah dapat dibuktikan dapat meregenerasi sel melalui mekanisme ini, ya. Jadi ada banyak penelitian yang sudah dibuktikan oleh para peneliti bahwa rangsangan mekanik dan juga hipoksia intermiten karena negatif pressure maupun karena yang lain. Karena metode hipoksia ini ada banyak macam, ya. Bisa dengan memberi negatif pressure atau dengan cara yang lain. Dan rangsangan mekanik karena peregangan kulit itu ternyata bisa memicu stem cell. Ya, walaupun penelitian-penelitian ini tidak dilakukan dengan metode bekam, ya, tapi dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa bekam pun bisa karena bekam mempunyai kombinasi tiga cara itu. Nah, jadi regenerasi sel melalui rangsangan pada kulit itu sudah banyak penelitian dan dibuktikan mempunyai beberapa mekanisme, di mana parameter-parameter penelitian yang digunakan biasanya adalah sinyal seluler yang memicu aktivasi cadangan stem cell dan juga kemampuan stem cell itu untuk berpindah, ya, dari lokasi di mana rangsangan itu terjadi ke seluruh tubuh manusia, dan juga kemampuannya berubah menjadi sel dewasa bentuk lainnya, gitu ya. Jadi stem cell itu ada beberapa macam, nanti akan saya jelaskan. Jadi kita walaupun sudah dewasa, kita punya cadangan stem cell, di mana cadangan itu yang berfungsi dalam regenerasi sel, dalam perbaikan sel kalau kita mengalami kerusakan sel setiap hari, gitu ya. Dan saat ini sudah ada bukti baik secara in vitro, ya, in vitro itu pada sel, maupun ini salah ketik ini, ya, pada in vivo pada hewan coba, bahwa Oh, low intensity oke. intermittent negative pressure, rangsang Mohon maaf, hipoksia dan Dokter mekanik, Rini. ya, sudah Sebelumnya berubah belum slide-nya belum slide-nya? di slide show ya, Dok. Oh, ya, ya, sebentar. Ini memang yang bermasalah laptop saya. Saya ulangi saja tanpa saya slideshow, ya. Ya, Dok, ya. Ya, RAM-nya tuh kecil laptop saya, jadinya nggak bisa untuk slideshow. Slideshow. Nah, sudah bisa, Dok. Sudah, ya? Alhamdulillah. Sebentar, Keluar sebentar. lagi. Keluar lagi. Nah, sudah kelihatan? Oke, Alhamdulillah sudah, Dok. Oh, ya. Nah, jadi ternyata sudah ada bukti bahwa pada hewan coba itu sudah terbukti bahwa rangsangan karena negatif pressure dan juga rangsang hipoksia tadi dan mekanik itu dapat merangsang regenerasi sel, ya. Ini secara in vivo, in vitro dan in vitro dan in vivo, ya. In vivo. Nah, bagaimana dengan bekam? Nanti ada dua penelitian terbaru yang sudah dipublikasi yang akan saya kupas nanti di sini yang membuktikan bahwa bekam bisa memicu stem cell. Ya. Nah, sebelumnya kita akan mereview dulu apa itu regenerasi sel dan terapinya, gitu ya. Terapi untuk meregenerasi sel, namanya terapi rejuvenasi namanya. Nah, regenerasi itu adalah kemampuan jaringan atau sel untuk memperbarui setelah terjadi kerusakan, ya, baik akibat cedera atau trauma, kalau ada infeksi, ya, lalu peradangan non infeksi, serta proses penuaan, ya, kita semua pasti akan menua, kan, ya. Jadi proses penuaan pun, ya, sebetulnya kita mampu regenerasi karena kita punya cadangan stem cell. Jadi kalau misalnya kita sudah umur 40 tahun biasanya sudah menua sel kita, sebetulnya kita bisa meregenerasi sel kita karena kita punya stem cell. Hanya sayangnya pada orang-orang tertentu stem cell-nya pun sudah menua cadangannya, gitu ya. Nah, dan ada banyak faktor yang mempengaruhi, nanti akan saya sampaikan juga. Nah, terapi regenerasi atau rejuvenasi itu banyak sekali sekarang, ya. Bisa berupa pemberian obat, nutrisi, ya,
em, misalnya seperti prebiotik, probiotik, nah lalu perubahan gaya hidup, modifikasi lifestyle gitu ya, exercise, terutama exercise yang bersifat aerobik, meregangkan otot gitu ya, aktivitas fisik seperti senam, yoga, pilates ya. Dan ada juga tindakan pembedahan, misalnya dengan menanam sesuatu seperti balon gitu ya di bawah kulit untuk meregangkan kulit karena prinsipnya adalah mechanical stretch ya. Jadi pada misalnya bedah plastik hal ini sudah banyak dilakukan yaitu pada orang-orang yang dengan luka yang memerlukan transplantasi kulit misalnya. Nah, ini sudah banyak diteliti juga. Nah, stem cell sendiri ya itu ada yang diambil dari orang lain misalnya dari tali pusat misalnya ya atau dari darah tali pusat ya atau dari diri sendiri biasanya dari lemak perut ya atau dari eh, stem cell dewasa yang ada pada organ-organ yang dia memang mempunyai kemampuan regenerasi ya misalnya pada kulit ya jadi pada kulit di bagian rambut ya jadi pada akar rambut kemudian pada gigi kita pada pulpa gigi kita pada lemak yang merupakan tipenya mesenchymal stem cell gitu ya itu bisa kita reprogram sehingga dia itu bisa menjadi stem cell ya nah itu eh, ilmunya ada sendiri ya, tapi di sini sebetulnya stem cell ini bisa kita picu dengan sesuatu yang tanpa memberikan sesuatu melalui suntikan yang mungkin lebih invasif gitu ya. Nah, dan stem cell yang rata-rata sudah di di apa namanya diterapkan pada manusia saat ini di klinik-klinik rejuvenasi ya itu eh, biasanya biayanya mahal ya sekali suntik mungkin bisa sampai 25 sampai berapa ratus juta begitu. Nah, maka kalau kita lihat sekarang ya, bekam ini merupakan satu alternatif ya, di mana stem cell yang diaktifasi oleh bekam itu nantinya adalah beberapa macam stem cell, bukannya satu stem cell. Sedangkan kalau stem cell yang disuntikkan tadi biasanya satu macam stem cell. Nah, jadi definisi stem cell itu apa dan macamnya apa saja? Stem cell itu ada beberapa macam ya. Dari janin bayi atau janin ya, bukan bayi. Janin atau dari jaringan tali pusat biasanya berupa embryonic stem cell dan mesenchymal stem cell. Nah, sedangkan dari jaringan orang dewasa itu biasanya berupa mesenchymal stem cell atau yang namanya IPS, indus pluripotent stem cell yang diambil dari tadi dari beberapa cadangan stem cell pada organ-organ tubuh kita. Nah, stem cell ini mempunyai sifat dapat menjadi jaringan yang bersifat spesifik dan bisa membentuk jaringan tertentu yang kita inginkan gitu ya. Misalnya kita pengen dia berubah menjadi sel kulit, maka tinggal dia diberi lingkungan supaya dia berubah menjadi sel kulit gitu ya. Kalau kita ingin menumbuhkan misalnya saraf, demikian juga ya bisa ya asal kita beri lingkungan yang dia bisa membuat dia berubah menjadi sel saraf. Nah, macam-macam stem cell ini ada embryonic stem cell, ada adult stem cell ya, di mana tadi ada mesenchymal stem cell dan indus pluripotent stem cell. Nah, karakteristik stem cell sendiri, stem cell itu mempunyai sifat terutama dua ya. Jadi yang pertama adalah kemampuan untuk memperbarui dan meregenerasi dirinya menjadi jaringan yang sama gitu ya. Nah, yang kedua menjadi jaringan yang lain. Dan di sini ada dua sifat yang membedakan yang penting dan berkaitan dengan agama ya mungkin ya keyakinan agama dan nilai di mana kalau kita mengambil yang embrionik itu yang bertentangan adalah ketika kita mengambil embrionik ini kalau ilmuwan itu ada yang menggunakan untuk sesuatu yang salah maka dia bisa membuatnya menjadi cloning ya menjadi cloningan dari seseorang gitu ya. Nah, makanya embryonic stem cell ini salah satu yang dihindari.
ya karena dia bisa membentuk menjadi individu yang sempurna begitu. Dan selain itu juga embrionik ini punya sifat dia mudah berubah menjadi tumor, ya, menjadi sel-sel yang justru tidak bisa kita kendalikan. Nah, sedangkan kalau yang pluripoten itu contohnya adalah dari IPS maupun dari mesenchymal stem cell, dia tidak punya kemampuan untuk membentuk manusia, ya. Jadi dia hanya bisa berubah menjadi banyak sel selain dirinya, akan tapi dia tidak bisa membentuk menjadi manusia dan dia tidak punya sifat menjadi tumor. Nah, ini adalah contoh kemampuan diferensiasi stem cell. Tadi ada dua, multipoten dan pluripoten, di mana yang multipoten ini dia bisa menjadi manusia, sedangkan yang pluripoten ini dia tidak bisa menjadi manusia seutuhnya. Ya, jadi kalau pluripoten dia hanya bisa menjadi, oh misalnya sel imun, sel darah gitu ya, atau sel syaraf, atau sel yang lainnya. Nah, kulit kita adalah organ yang mempunyai cadangan stem cell yang sangat banyak. Ya, di sini ada pada daerah paling lapisan paling bawah dari kulit kita, dari epidermis ya, namanya sel basal ya. Kemudian ada pada folikel rambut, pada akar rambut ya, yaitu pada interfollicular epidermal stem cell, hair follicle stem cell, kemudian ada juga pada kelenjar sebaceous ya. Kemudian ada pada melanosit dan juga di situ juga ada neural progenitor cell ya. Kemudian kalau di stroma di apa jaringan ikat di bawahnya kulit itu juga ada mesenchymal stem cell ya, mesenchymal stem cell. Nah, ini contoh beberapa penelitian yang membuktikan bahwa rangsangan eh, negatif pada kulit ya, rangsangan pada kulit lah ya, termasuk rangsangan tekanan negatif ya, itu bisa merangsang stem cell bahkan dari bone marrow, dari sumsum tulang. Ya, ini salah satu penelitiannya. Ini oleh eh, Yin Gang Zhang. Memang rata-rata penelitiannya dari Cina ya, dengan metode Cina tentunya. Kemudian ini adalah bagaimana hipoksia meningkatkan aktivasi stem cell. Nah, hipoksia ini pemicunya macam-macam. Salah satunya adalah dengan cara negatif pressure tadi. Jadi sebenarnya berhubungan ini ya. Jadi kalau ada negatif pressure, maka dia akan mengaktifkan hipoksia, menyebabkan hipoksia ya, dan dia akan mengaktifkan beberapa sinyal-sinyal seluler pada kulit yang mengaktifkan protein, produksi protein yang dia merupakan jalur sinyal yang memberitahu sel lainnya bahwa dia mengalami kekurangan oksigen. Di mana kalau terjadi kekurangan oksigen ini, sel itu akan minta tolong, gitu ya, minta tolong bagaimana caranya supaya dia diperbaiki atau diregenerasi, gitu ya. Nah, eh, ini adalah jalur sinyal yang diaktifkan oleh protein HIF1 dan 2. Jadi kalau ada rangsangan hipoksia pada kulit, maka yang keluar adalah protein hipoksia indus faktor ya 1 dan 2. Di mana kalau itu dikeluarkan, maka dia akan mempengaruhi sel sampai ke intinya sehingga terjadi perubahan pada gen. Ya, jadi rangsangan pada kulit itu bisa masuk ke dalam gen ya. Dan dia bisa mengaktifkan jalur sinyal. Ini contohnya adalah Notch dan BNT yang akan memicu perubahan pada kromatin ya. Kromatin itu apa? Yang berisi kromosom DNA ya. Kemudian perubahan gen ini akan memicu peningkatan sel ya, peningkatan jumlah sel, proliferasi namanya, dan juga perbaruan dari stem cell. Ya, maka kalau ada stem cell yang sudah menua, dia akan diperbarui gitu. Nah, eh, lalu juga ada penelitian yang lain oleh Guo et al. Ini ya. Guo et al. Ini juga dari Cina ya, di mana rangsangan mekanik berupa peregangan pada sel kulit itu dapat memicu sinyal yang multiple melalui beberapa molekul adesi dan
eh, pengaruhnya terhadap gen tadi. Dan gen yang dipengaruhi itu tidak cuma satu, ya, tidak hanya pada sel kulit, padahal itu kan rasanya pada kulit ya. Tapi dia bisa mempengaruhi sel yang lain, ya, sel-sel yang berada di dalamnya, termasuk sel jaringan ikat atau fibroblast, ya, lalu juga stem cell tadi, stem cell yang ada di dalamnya, gitu ya. Jadi tidak hanya bersifat hanya di permukaan, gitu. Nah, ini adalah jalur sinyal yang diaktifkan oleh rangsang mekanik. Jadi kalau ada rangsang mekanik itu jalur sinyalnya serumit ini, ya. Jadi kalau ada peragangan kulit, ya, maka yang akan diaktifkan adalah sinyal-sinyal ini, ya, di mana meliputi sinyal protein YAP atau TAS ini, ya, lalu sinyal ERK, WNT atau beta katenin, MAPK ini jalur-jalur yang meningkatkan jumlah sel, ya, meningkatkan proliferasi sel. Nah, lalu nah ini adalah ilustrasi bagaimana rangsangan pada kulit, terutama karena misalnya peregangan pada folikel rambut, pada akar rambut kita, ya, karena yang kita kita paparkan kan kulit itu biasanya berambut ya. Nah, salah satunya kalau itu pada kulit berambut, maka di sini akan memicu stem cell yang berada di sekitar folikel rambut, termasuk di sini adalah mesenchymal stem cell, di mana peregangan itu juga akan meningkatkan beberapa protein seperti MP2 ya, dan ini akan memicu sinyal-sinyal untuk meningkatkan apa namanya pembentukan pembuluh darah baru seperti VEGF-A dan juga faktor-faktor yang bersifat eh, pro pembentukan pembuluh darah baru, pro angiogenik ya. Dan dia juga meningkatkan perpindahan dari stem cell ini ke daerah yang mengalami kerusakan. Ya, namanya mekanismenya homing. Homing itu adalah perpindahan stem cell ke suatu tempat yang minta tolong tadi. Jadi dimanapun ada sel yang rusak minta tolong pada dia, maka dia akan membantu dan meregenerasi sel itu. Gitu. Nah, jadi dia akan melakukan homing ke area yang mengalami kerusakan. Ya, dan ini dibuktikan melalui beberapa parameter yang itu diakui sebagai parameter-parameter penelitian stem cell ya. Jadi di sini kalau kita bicara penelitian stem cell itu kita harus memastikan oh bahwa stem cell ini dia bisa bermigrasi ke tempat yang mengalami kerusakan, bisa hidup di situ, bisa berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu artinya dia mampu berubah menjadi sel yang mengalami kerusakan itu ya, dalam lingkungan sel itu gitu ya. Nah, kalau di sini di lingkungan folikel rambut, maka dia akan berubah menjadi folikel rambut gitu ya. Jadi kalau di beberapa klinik stem cell itu ada namanya transplantasi stem cell. Nah, transplantasi stem cell ini bisa dengan basis seperti ini ya, dengan menggunakan metode transplantasi mesenchymal stem cell ya, yang dia sudah ditreatment dengan hipoksia, dengan apa beberapa rangsang mungkin yang mekanik mungkin bisa juga ya, atau dengan bekam tuh sebenarnya bisa juga ya. Kalau kita punya pasien yang apa namanya mengalami kebotakan misalnya ya, atau mungkin pasien yang mempunyai masalah pada kulit rambutnya misalnya ya, ini bisa dengan merangsang mesenchymal stem cell dengan rangsang mekanik ya. Nah, ini contoh penelitian yang dilakukan oleh Liang ya. Nah, penelitian Liang ini memang bukan penelitian menggunakan bekam ya, akan tapi dengan memahami apa yang dilakukan Liang, kita bisa menganalogikan ya bagaimana kalau kita melakukannya dengan bekam. Nah, jadi secara sistematik ya, mekanisme rangsang mekanik itu memicu regenerasi sel melalui beberapa mekanisme. Yang pertama adalah melalui peningkatan gen yang berhubungan dengan hipoksia, peningkatan vaskularisasi, dan proliferasi sel. Nah, yang kedua adalah dengan meningkatkan perpindahan mesenchymal stem cell untuk meregenerasi kulit tadi dan memicu perubahannya menjadi jaringan yang lainnya ya, bukan hanya sel kulit ya, akan tetapi juga sel endotel atau sel-sel lainnya yang rusak gitu ya. Dan bukan hanya di kulit, tapi juga bisa ke
seluruh tubuh. Nah, ini beberapa contoh penelitian bekam untuk regenerasi sel. Jadi, saya baru menemukan ada dua. Ya, walaupun sebetulnya saya tahu bahwa ada beberapa penelitian disertasi yang sudah mencoba mengetahui bagaimana cara kerja bekam melalui jalur hipoksia indus faktor. Ya, ada sebetulnya. Ya, seperti misalnya penelitian Dr. Agus Rahmadi itu sudah ke sana ya. Nah, ini beberapa contoh penelitian bekam untuk regenerasi sel. Ini dilakukan juga di eh, sepertinya di Cina juga oleh Meng dan kawan-kawan dan sudah dipublikasi pada jurnal tahun 2020 ya, baru ini ya. Di mana di sini dilakukan pada tikus ya, di mana tikusnya ini ekornya dipotong ya. Nah, setelah dipotong maka dilakukan bekam ya pada punggungnya dengan menggunakan alat bekam yang sudah didesain dengan diameter kurang lebih 1,8 cm dan dengan apa kekuatan suction yang disesuaikan dengan apa kulit pada tikus ya selama 10 menit. Nah, lalu dilihat bagaimana efeknya pada hari pertama setelah bekam dan dilihat lagi pada hari selanjutnya ya jadi tidak hanya satu kali eh, apa pemeriksaan ya di sini diperiksa satu hari setelahnya kemudian 3 hari sesudahnya ternyata setelah satu hari terapi terbukti bahwa terjadi peningkatan dari stem cell jumlah stem cell ya pada lokasi cupping ya pada lokasi dilakukan bekam itu. Nah, lalu pada hari berikutnya, yang luar biasa adalah ternyata bekam ini meningkatkan ekspresi tadi VEGF-A. VEGF-A itu peningkatan vaskularisasi, ya, dan meningkatkan diferensiasi sel stem cell menjadi pembuluh getah bening dalam jangka waktu 3 hari. Kan kalau ekor dipotong gitu ya, itu salah satu yang putus adalah getah beningnya, gitu ya. Selain juga pembuluh darah tentunya ya. Nah, ternyata pada kasus ini ya, pada penelitian ini ya, itu dalam jangka waktu 3 hari terbukti bahwa sudah ada diferensiasi sel stem cell tadi berubah menjadi sel getah bening. Nah, ini ada beberapa penelitian yang lain, ya bukan yang lain ya, parameter maksud saya, parameter yang menunjukkan bahwa benar terjadi peningkatan stem cell di sini. Karena kalau untuk membuktikan, oh ini stem cell atau bukan kan ada markernya. Nah, ini sudah ada beberapa marker yang dia teliti yang ternyata membuktikan bahwa baik secara lokal maupun secara sistemik ya tentunya kan dari punggung ke ekor itu kan termasuk secara sistemik ya. Itu bisa terbentuk sel-sel baru ya, terbentuk pembuluh limfa baru ya pada jaringan ekor dan itu sudah terbukti mekanismenya bagaimana ya. Jadi penelitian mahal ini ya karena menggunakan marker-marker dan metode-metode molekuler ya dan juga apa penelitian genomik ya karena yang dilihat bahkan sampai ke mikro RNA-nya. Nah, lalu penelitian berikutnya ini luar biasa lagi. Jadi coba kurangnya segitu, satu-satu kan, kurang uang. Eh, Penelitian yang kedua ini ya, ini menggunakan tikus model yang dirusak paru-parunya untuk membuat model tikus peradangan akut pada paru ya. Akut lung injury ya. Akut lung injury itu contohnya ya pada kasus COVID misalnya ya. Nah, di sini yang dibekam adalah punggung ya dengan diameter gelasnya adalah 1,8 cm. Dan kemudian dilakukan cupping dengan waktu sekitar 10 menit. Nah, lalu di sini yang diperiksa ada banyak sekali parameter, baik yang diperiksa di darah atau di jaringannya dengan pemeriksaan genomik ya, dan juga histopatologi ya. Jadi tidak hanya dilihat secara molekuler ya.
Nah, ini gambaran parunya, ya, karena di sini paru-paru yang dilihat ya. Jadi peradangan pada paru itu ternyata berkurang, ya. Kalau kita lihat di sini kan banyak peradangan di sini dan yang namanya apa namanya paru-paru harusnya seperti ini. Nah, ini kan terlihat lubang-lubangnya itu sempit gitu ya. Dan di sini terlihat banyak sel-sel radang dan juga sel-sel darah merah, ya. Nah, pada yang diberi bekam, yang dilakukan bekam, ini terlihat di sini lebih normal ya daripada yang ini gitu ya. Dan dilihat juga parameter di darah dan di jaringan ya ternyata secara molekuler ada perubahan ekspresi gen ya pada jalur inflamasi yaitu penurunan jalur NF-kappa B yang menyebabkan akhirnya terjadinya penurunan peradangan dan juga dilihat juga skor kerusakannya, kerusakan parunya. Lalu juga pada kematian selnya, ya. Jadi kematian selnya itu dilihat dari ekspresi protein yang berkaitan dengan apoptosis, yaitu BCL2 dan BAX. Ya, jadi dia meningkatkan BCL2 yang dia anti apoptosis dan yang bersifat pro apoptosis menurun, yaitu protein BAX. Jadi dia mampu mempengaruhi mitokondria karena ini adalah jalur apoptosis yang berkaitan dengan fungsi mitokondria. Kalau kita bicara BCL2, BAX, dan caspase 3. Nah, selain itu juga dilihat pengaruhnya pada proliferasi sel ya dengan pengecatan yang namanya pengecatan tunnel ya di mana terlihat bahwa ada peningkatan jumlah sel dari ekspresi tunnel positif yang lebih banyak ya. Nah, lalu temuannya kita bisa rangkum dari penelitian ini bahwa ternyata menurut eh, siapa tadi ya lupa saya menurut Ren ya menurut Ren dan kawan-kawan ini bekam itu mengurangi peradangan paru ya melalui jalur NF-kappa B. Bekam juga meningkatkan regenerasi sel paru melalui jalur adenosin ekstraseluler. Jadi dia mengukur juga adenosinnya, di mana adenosin ini adalah protein yang diketahui dia punya sifat protektif terhadap sel. Nah, lalu bekam selama 10 menit itu dapat meningkatkan ekspresi penanda-penanda aktivasi dari sel stem cell, yaitu mRNA, CD39, dan CD73. Nah, selain itu bekam menghambat apoptosis. Nah, ini berarti menghambat penuaan, ya karena kalau kalau kita bicara apoptosis ini berkaitan dengan penuaan, ya. Nah, jadi eh, terbukti di sini bahwa ada bukti ilmiah ya secara in vivo pada hewan coba bahwa bekam dapat memicu regenerasi sel bukan hanya lokal tapi juga sistemik. Nah, untuk penerapannya di dunia medis memang ya perlu kita lakukan penelitian yang berkelanjutan ya secara klinis pada manusia. Tapi penelitian ini sebenarnya hanya bersifat menguatkan saja karena kan bekam ini sudah dilakukan oleh Rasulullah sejak zaman bahkan sejak zaman Mesir kuno. Bekam itu sudah menjadi sebuah metode yang diketahui merupakan metode yang sangat luar biasa dalam dunia kedokteran kuno ya. Persia, kemudian Mesir kuno, Cina itu menggunakannya untuk pengobatan gitu. Nah, akan tetapi yang lebih penting penelitian di sini ya, bagaimana kita membuat protokol ya yang sesuai sehingga dan baku ya, sesuai dan baku sehingga kita bisa menerapkan bekam ini secara konsisten pada kasus-kasus yang berkaitan dengan regenerasi sel ya. Mungkin bisa pada penderita diabetes untuk misalnya meningkatkan regenerasi sel berkaitan dengan neuropatinya atau kerusakan pada ulkus diabetes misalnya. Mungkin juga harus dikombinasikan dengan metode-metode yang lainnya. Nah, tantangan penelitian bekam dan regenerasi sel. Nah, kalau dari dua penelitian itu kan belum kita ketahui ya bagaimana bekam itu menghambat penuaan stem cell ya karena stem cell itu cadangan stem cell kita itu juga bisa menua. Nah, lalu bagaimana protokol yang dapat dilakukan pada manusia ya. Ini contoh faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan yang bisa memicu penuaan pada stem cell ya. Jadi walaupun sudah bekam, tapi kita juga harus
mengetahui faktor-faktor yang memicu yang lainnya. Ya, bekam saja tidak mencukupi. Ya, kita memerlukan juga eh, apa modifikasi lifestyle ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi harus kafah dalam mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang pola makan, tentang puasa gitu ya. Karena ternyata sebetulnya salah satu cara untuk mencegah penuaan sel itu adalah dengan cara puasa. Ya, ini contoh penelitian yang sudah dilakukan yaitu dengan dietary restriction. Di mana dietary restriction itu bisa menghambat penuaan stem cell. Ya, nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan lebih banyak kita berdiskusi saja ya, supaya tidak membosankan. Silakan dipandu Mbak siapa? Saya dengan Mbak Opi, Bu. Oh iya, bukan ini ya, bukan Mbak Niloh ya. Kemarin kayaknya Mbak Niloh ya. Ya, Nikutu Opi. Iya. Oh, alah panggilannya Okti. Iya, iya. Wow. Baik. Ya silakan ya. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Dokter. Masya Allah, Iya. mungkin di sini kalau bisa kita lihat rekamannya, semua pada berkerut ini sepertinya peserta-peserta kita pada malam hari ini, karena banyak sekali istilah-istilah yang luar biasa yang harus kita pelajari lebih lanjut lagi, begitu ya. Baik, berhubung waktunya, alhamdulillah sudah tepat jam 8. Nah, ini kita langsung sesi tanya jawab dan diskusi saja ya, Dok ya. Masya Allah luar biasa sekali. Ada waktu sekitar kurang lebih sampai jam 9 nanti. Oke, langsung saja nih Bapak Ibu sekalian. Iya, silakan. Ya. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan bisa raise hand atau bisa ketik di room chat. Oke, karena kita di sini akan fokus untuk diskusi. Untuk di room chat sendiri, sebenarnya di sini sudah ada yang bertanya, Dok. Izin saya bacakan terlebih dahulu. Oke, di sini ada dari Mbak Nurkana, berkaitan dengan penelitian tikus, itu bagaimana dengan kasus pasien diabetes yang harus dipotong atau amputasi, Bu? Apakah juga akan terjadi regenerasi sel? Dan bagaimana dengan titik bekamnya untuk pasien yang diabetes basah? Oke, baik. Bagaimana, Dok? Apakah mungkin perlu diperjelas lagi terkait dengan pertanyaannya di sini? Ya, jadi kalau untuk khusus diabetes ini memang belum ada penelitiannya ya. Akan tapi penelitian-penelitian terdahulu menggunakan stem cell ya, stem cell, kemudian menggunakan eh, apa rangsangan yang bersifat tadi mechanical stretching, yaitu terbukti bisa meningkatkan regenerasi sel, ya kecepatan regenerasi selnya. Tapi juga hal itu tentunya tergantung berapa luas lukanya, ya maka kalau bekam saja mungkin akan kurang cepat. Jadi bekam itu hanya satu metode ini ya, semacam komplementernya. Nah, wound dressingnya ini yang perlu kita perhatikan juga, ya maka kalau dalam penanganan luka diabetik itu kan salah satu wound dressing yang digunakan saat ini contohnya madu ya. Nah, kita bisa mengkombinasikan dengan itu. Nah, titik bekamnya ya bisa di sekitar aliran pembuluh darah, terutama yang di titik-titik yang dekat dengan luka, ya. Kemudian di titik-titik tentunya yang dianjurkan oleh Rasulullah itu akan sangat membantu karena yang namanya diabetes itu kan neuropati dan apa eh, kerusakan pada pembuluh darahnya itu sudah eh, sistemik ya kemana-mana ya maka semua titik yang berkaitan dengan itu terutama titik yang ke arah ginjal ya karena salah satu yang mempersulit juga adanya kerusakan pada ginjal ya nefropati ya kemudian di daerah terutama di mugis dan di apa namanya kahil ya itu juga harus diambil ya dan di daerah dekat dengan luka tapi tidak boleh pada lukanya tentunya ya. Jadi eh, kita bisa kombinasikan dengan bone dressingnya yang mungkin bisa kita padukan dengan madu ya. Tapi madu di sini madu yang tentunya khusus ya. Kita harus tahu benar madu yang ini memang madu yang dia punya kualitas yang baik ya, yang dibuktikan dengan mungkin laboratorium ya karena kualitas madu itu kalau tidak laboratorium itu banyak sekali yang meragukan ya karena
di sini kan sifat madu higroskopis itu kalau dia memang madu yang asli yang dia kandungan kandungan ininya apa airnya itu rendah ya. Jadi supaya madu itu bisa menjadi wound dressing yang baik, maka dia harus madu yang berkualitas, harus asli dan berkualitas gitu. Insya Allah sudah terjawab ya untuk Ya. Ibu Nur. Nah, ini nutrisi apa nih? Ada yang bertanya, nutrisi apa saja dok yang bisa memicu pertumbuhan stem cell? Nah, terutama nutrisi-nutrisi yang kaya serat dan polifenol, ya, dan dia eh, mempunyai peptida-peptida yang bisa merangsang stem cell, ya. Eh, Biasanya bisa berbasis prebiotik dan probiotik, ya. Jadi bisa simbiotik keduanya. Dan seperti dressing madu tadi, madu itu sendiri diketahui dia memicu stem cell ya. Mungkin dalam kandungan madu itu ada beberapa zat polifenol yang dia meningkatkan aktivitas stem cell ya. Jadi eh, apa dari komponen quercetin dan juga beberapa flavonoid ya. Dan madu sendiri dia punya sifat eh, prebiotik sebetulnya madu itu ya. Jadi kalau kita bicara apa genetik ya. Kita itu kan tersusun bukan hanya dari gen kita, akan tapi juga gen dari bakteri yang ada di dalam tubuh kita termasuk di kulit kita. Ya, maka kalau ingin apa namanya? Meningkatkan aktivitas stem cell, ya kita harus memberi kulit kita makanan yang baik untuk bakteri-bakteri baik kita. Dan juga usus kita juga demikian karena cadangan stem cell kita itu paling banyak ada pada usus dan juga pada eh, ini pada kulit kita ya pada pada organ-organ yang memang dia setiap hari atau setiap beberapa hari itu dia terus memperbarui dirinya ya terutama pada kulit dan juga pada apa namanya usus ya dan pada mulut ya kenapa mulut ini juga penting kita rangsang ya makanya kalau dalam Islam tuh yang namanya bersiwak itu kan 5 kali sehari ya bersiwak itu salah satu cara untuk merangsang stem cell juga, gitu ya. Nah, maka memang kalau kita ingin benar-benar mendapatkan manfaat regenerasi yang sempurna, ya lakukanlah apa yang disarankan oleh Rasulullah itu seperti bersiwak, ya. Dan sebaiknya bukan hanya gusinya yang kita bersihkan, ya kan, tapi gigi dan gusi ya. Akan tapi juga lidah. Itu salah satu metode untuk merangsang regenerasi sel karena mulut kita ini adalah cadangan stem cell yang luar biasa. Ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya apa nih, Baik, Mbak Okti? sebentar dok, mohon maaf. Di sini sudah ada yang raise hand dok. Kita Oh buka iya, boleh, boleh. dulu ya. Silakan. Oke, Ya. baik di sini sudah ada ini dengan bapak atau ibu ada Exusna Setia. Nah, silakan bapak atau ibu. Gimana? Apakah Warahmatullahi sudah? wabarakatuh, dokter. Ya, Waalaikumsalam. Izin bertanya, dokter. Saya Eka dari Lampung. Wah, Masya Allah, ada dari Lampung nih ya. Ya, Ya, alhamdulillah silakan. bisa bergabung di keilmuan yang luar biasa. Dan Ya. bersyukur saya juga seorang tenaga kesehatan, dokter. Oh ya, Yang ingin saya Masya Allah, tanyakan adalah, Barakallah. ya, yang ingin saya tanyakan adalah di titik mana untuk regenerasi sel ya, dokter. Ya, Eh, Seandainya ada pasien yang ingin melakukan bekam dengan tujuan untuk program hamil promil itu di titik manakah yang harus saya lakukan pembekaman dengan tujuan untuk meregenerasi sel yang ada di organ-organ reproduksi. Seperti itu oh dokter yang ya, saya tanyakan. Terima kasih atas jawabannya. ya Assalamualaikum sama-sama ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang kalau misalnya berkaitan dengan promil gitu ya, maka kita harus mencari titik-titik terdekat yang sesuai jalur limfatik dari apa namanya ovarium ya. Kalau perempuan, kalau laki-laki ya testisnya gitu ya. Nah, titiknya mungkin di area-area di daerah
punggung ya, punggung yang berdekatan dengan ginjal ya, kemudian di daerah apa namanya sakrum ya, sakrum, kemudian mungkin di daerah yang jelas di umum ugis dan di kahil itu harus gitu ya, jadi itu harus karena yang namanya zat-zat toksik yang merusak mitokondria. Perempuan itu salah satu yang menyebabkan dia tidak subur ya, kemudian juga dia akan mewariskan penyakit genetik pada anaknya misalnya itu adalah karena fungsi mitokondrianya yang tidak baik gitu ya. Nah, Hmm. mitokondria itu biasanya terutama rusak karena logam berat. Nah, logam berat itu seringnya dia mengumpul pada jaringan-jaringan yang dia bermuatan negatif. Contohnya pada otak, area otak. Maka ambil daerah umum ugis dan kahil itu, lalu juga di daerah yang terdekat dengan ginjal dan ovariumnya gitu. Jazakillah khair, dokter, Ya, atas Wak Yaki. jawabannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini ada dari Mbak Laili Muna. Assalamualaikum. Silakan Mbak Laili Muna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dokter, insya Allah nama dokter sudah sangat akrab bagi Iya, kaum probiotik. Dokter, alhamdulillah iya. kamu melihat wajahnya langsung dokter Seseladi. Masya Allah. Iya, iya. Salam kenal, Bu. Ya, Kebetulan kami ada sedikit amanah mendampingi katakanlah orang yang terpapar penyakit dokter ya dengan ya, holistik ya. Jadi bagaimana propre dan simbiotik lalu menyehatkan dari segi makanan, kemudian bagaimana imunitas jiwa ya Ustaz ya. Jadi memang kita usahakan untuk itu menjadi suatu katakanlah suatu keterpaduan yang tidak bisa dipisahkan satu sama dan lainnya seperti itu. iya benar. Ya, jadi kita itu kan tidak hanya terdiri dari sel kita. Kalau tadi kita bicara rejuvenasi eh, kepada stem cell gitu ya. Stem cell itu kan bagian dari sel kita, ya. Nah, sedangkan mikrobiom itu merupakan bagian dari sel mikrobiota yang ada di dalam tubuh kita, di mana tentunya ya, maka dalam prinsip bekam itu jangan sampai kita sampai mengganggu keseimbangan mikrobiom juga gitu ya. Maka kalau kalau dalam hal ini kan rangsangan kita berikan kulit ya. Kalau kalau dalam hal makanan tentunya beda lagi. Tapi karena di sini konteksnya adalah kulit, maka gunakanlah sesuatu yang misalnya antiseptiknya gitu ya. Antiseptiknya gunakanlah sesuatu antiseptik yang tidak merusak keseimbangan mikrobiom itu gitu ya. Ya Iya, kalau ya kalau ada itu alhamdulillah sebenarnya kalau dari kedokteran kuno ya itu yang mereka gunakan kan minyak-minyakan ya, minyak esensial ya. Misalnya kayak zaitun ya, lalu mungkin ada minyak kalau di Indonesia zaitun nggak ada ya mungkin VCO ya karena sebetulnya kalau kita bicara antiseptik, antibakterial gitu ya, itu keduanya mempunyai sifat itu juga gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan betadin misalnya ya, betadin itu justru merusak mikrobiom misalnya gitu. Pertanyaan saya Bu Dokter, di Ya, dalam Al-Infitor ayat 7 Allah telah menjelaskan dan telah jelas bahwa di dalam penciptaan manusia itu sudah tersusun susunan tubuh yang seimbang. Nah, ya, keseimbangan ini apakah mikrobiom di dalam tubuh, asam basa, kemudian kemarin mungkin prooksidan dan antioksidan, ataukah tadi antara sel mati yang digantikan oleh sel yang baru? Mungkin ya, dokter bisa jelaskan, dokter. ya. Jadi kembali ke sini ya, ke slide ini ya. Keseimbangan. Ya, Ya. jadi homeostasis atau istilahnya keseimbangan. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang memberi inspirasi kepada kita tentang keseimbangan-keseimbangan yang merupakan sunatullah dalam penciptaan apapun sebetulnya, bukan hanya manusia. Termasuk dalam penciptaan alam ya, penciptaan bumi, penciptaan ekosistem gitu ya. Nah, keseimbangan di sini tentunya termasuk dalam hal keseimbangan mikrobiom dan sinyal-sinyal yang ada dalam tubuh kita, termasuk sinyal kematian, sinyal proliferasi sel yang mengontrol pertumbuhan sel, gitu ya. Karena
yang membuat misalnya orang jadi kena kanker, menjadi kena penyakit yang berkaitan dengan aging itu adalah kehilangan keseimbangan antara itu yang menyebabkan akhirnya antara proses penuaan dengan regenerasi itu tidak seimbang gitu loh. Jadi Iya. menua itu tidak selalu akhirnya kita harus kelihatan sakit-sakitan ya. Menua itu bisa dengan indah. Artinya seperti Rasulullah. Rasulullah itu walaupun usia 60 tapi apa ototnya, masa ototnya, rambutnya dan kulitnya itu nggak seperti orang berusia 60 seperti kita sekarang gitu ya. Jadi Ya. ketika Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj ya, itu kan salah satunya bertemu Nabi Musa. Itu Nabi Musa itu sampai heran. Bagaimana Nabi yang berusia sudah saat itu umur berapa ya? Sekitar 50-an mungkin ya. Isra Mi'raj itu ya. Itu kok mempunyai badan yang sedemikian muda dan kuatnya gitu ya. Bahkan Rasulullah itu kan menikah sampai istrinya berpoligami sampai berapa itu ya sampai mungkin lebih dari 8 ya waktu itu ya. Itu kemampuan beliau dalam hal seksual itu sangat luar biasa gitu. Artinya di sini tidak ada proses apa penyakit degeneratif yang terjadi pada Rasulullah pada saat itu gitu. Nah, jadi di sini ada keseimbangan metabolik ya, ada keseimbangan dari sisi jumlah sel antara yang tadi stem cell ya dengan sel yang menua ya, lalu keseimbangan eh, mikrobiom tadi antara bakteri yang patogen dengan non patogen, jumlah virus kita punya virus ya dalam tubuh kita punya virus bahkan di dalam DNA kita ada virus yang diwariskan dari nenek moyang kita ya. Termasuk keseimbangan eh, stres oksidatif dalam tubuh kita. Keseimbangan antara oksidan dengan antioksidan ya. Jadi sebetulnya kita membutuhkan oksidan juga ya. Maka kenapa kok terkadang kita perlu exercise yang bersifat hipoksik ya. Karena dia akan meningkatkan oksidan tapi juga memicu regenerasi sel kalau kita melakukannya dengan benar gitu ya. Itu. Jadi perubahan-perubahan keseimbangan yang menyebabkan salah satu apa namanya shifting atau apa ketidakberimbangan antara semua itu akan menimbulkan penuaan dini ya, penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit seperti diabetes, keseimbangan sistem imun yang terganggu menyebabkan saya autoimun, penyakit infeksi ya, HIV gitu ya. Gitu. Jadi memang menjaga keseimbangan ini adalah satu hal yang penting bagi kita dalam merawat diri kita dan juga merawat alam ya. Maka kalau kita bicara hanya sel kita, kita mungkin nggak akan berpikir bagaimana merawat alam sekitar kita ya. Tapi kalau kita bicara bahwa ternyata kita dipengaruhi oleh ekosistem, ekosistem tubuh kita dipengaruhi oleh lingkungan kita, maka kita punya kewajiban juga untuk menjaga ekosistem lingkungan kita, ya, itu. Dok, apa yang dokter katakan itu ada dalam surat Ar-Rahman ya ayat 7 sampai 9. Ya, benar. Ya, Diperintahkan untuk jagalah mengembalikan keseimbangan. keseimbangan. Ya, jangan kau rusak keseimbangan kan gitu kan? Iya benar dok. Pertanyaan saya yang kedua dok, mengenai pengobatan holistik tadi ya dengan bekam, Ya. kemudian dengan pre-pro, simbiotik dan tadi ya pola makan, gaya hidup dan sebagainya. Bahwa di dalam ini ada satu esensi yaitu rehabilitasi DNA. Ya, benar. Dan Ya, sebagainya. Bagaimana? Mohon maaf penjelasannya dok. ya. Jadi DNA yang mengalami kerusakan itu sebetulnya ada proses yang namanya repair. Ya, repair di mana kalau kita ingin mengetahui menggalinya itu ada beberapa jalur sinyal. Contohnya adalah jalur sinyal yang melibatkan sinyal perbaikan yang namanya SRIT, ya, protein SRIT. Nah, makanya kalau kita ingin mengetahui bagaimana apakah bekam itu mempengaruhi repair DNA, nah itu salah satunya dengan parameter itu, ya. Jadi memang eh, beberapa penelitian membuktikan bahwa bakteri itu bisa merepair, ya, bisa memperbaiki DNA, ya. Selain itu juga peptida makanan kita itu juga bisa, gitu loh. Jadi you are what you eat itu benar, ya. Maka kalau misalnya kita makanannya tidak terjaga, ya maka mungkin bisa mempengaruhi DNA kita juga, merubah DNA kita juga. Misalnya ya kita
kita makan babi gitu ya. Babi ini bisa mempengaruhi sampai dengan DNA kita, gitu ya. Sehingga sifat-sifat DNA itu kan dia akan menjelma menjadi sifat fisik misalnya kan ya. Nah, sifat fisik kita, perilaku kita itu bisa dipengaruhi oleh makanan kita. Gitu. Iya, Dok. Jazakumullah khair saja. Apa Bu Dokter penjelasannya? Rumit ya, rumit Allah, sinyalnya ya. luar biasa, Bu. Oke, Iya, lanjut. memang Allah itu menciptakan kerumitan itu supaya kita berpikir ya, karena sekarang ini yang namanya orang jahat untuk merubah perilaku manusia itu sekarang juga mereka sudah rumit ya, menggunakan banyak metode yang bahkan mereka sampai merubah merubah DNA dengan nano-nano ya, dengan nanopartikel, dengan sesuatu yang dia bersifat benar-benar mentargetkan misalnya perilaku manusia gitu ya. Jadi dengan memberikan bakteri tertentu itu kita bisa merubah perilaku manusia menjadi agresif misalnya. Nah, bekam ini adalah metode sebenarnya untuk repair dan regenerasi, bukan hanya regenerasi ya. Kalau repair itu kan lebih ke perbaikan DNA gitu ya. Nah, Ya, kalau regenerasi itu memperbarui sel gitu ya. Gitu. gitu, Kak. Baik. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Selanjutnya kita beralih ke penanya selanjutnya, ada Pak Erwan Hermawan. Apakah masih bersama kami? Baik, masih Ibu, masih. Iya, silakan Bapak. Dari Baik, mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwan dari Waalaikumsalam. Lombok Timur, NTB. Wah, Masya Allah. Ya, jauh dari NTB ya, Pak. Iya. Begini dok, saya kan bukan latar belakang medik ya, jadi Ya, memang istilah itu memang bikin pusing ya, rumit lah istilahnya seperti itu. Cuman gini dok, yang mau saya tanyakan, kan ini berkaitan dengan kulit ya. Kalau kulit iya, itu di antaranya satu penyakit misalkan itu tai lalat ya. Tai lalat itu yang ya, bilang berkembang tapi prosesnya menahun bisa 5 sampai 10 tahun ya. Dari mulai ya, kecil sampai besar. Nah, dan itu sebenarnya tidak terlalu mengganggu, hanya kadang-kadang itu misalkan merasa gatal dan lain-lain ya. Prosesnya karena lama, jadi bukan seperti yang cepat besar dan mengganggu gitu ya. Nah, ya. tapi dengan ada gatalnya juga bisa mengganggu. Nah, pertanyaannya, apakah ada kaitan dengan sel tadi yang apa namanya tidak normal, sel-sel tadi, atau ada proses lain? Terus kalau dengan misalkan polusi bekam, apakah bisa di apa namanya di terapi misalkan? Mungkin itu aja yang bisa ditanyakan, Ustaz. Terima kasih. Baik. Bagaimana dokter ini? Ibu sekalian, mohon ditunggu. Bermasalah ya dokternya ya? Sepertinya dokter ini sedang keluar dari room Zoom ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon ditunggu terlebih dahulu. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian.
kurang lebih masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Di sini kita bersama dengan dokter ini. Tapi qadarullah, sepertinya dokter ini sedang, alhamdulillah, sudah bergabung kembali. Masya Allah. Tadi sampai di Pak Herman Hermawan, ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Di sini dokter ini sudah mulai bergabung, Bapak Ibu sekalian. Maaf, saya tadi terlempar. Iya, Pak Irwan, tadi pertanyaannya tentang andeng-andeng ya? Ya. Jadi andeng-andeng kalau mengalami perubahan sifat menjadi gatal, berubah warna, kita harus mewaspadai bahwa itu bukan sekedar andeng-andeng biasa. Ya, mungkin sebaiknya Bapak periksakan dan kalau itu pada satu tempat ya kemudian dia kok bertambah banyak, apalagi itu ya kita harus waspada, itu satu keganasan ya, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan dan dipastikan dengan pemeriksaan biopsi ya. Nah, akan tetapi untuk pencegahan ya Bapak, beberapa terapi yang bisa kita lakukan ya, mungkin bekam tapi bukan pada lokasi itu ya. Jadi hindari area andeng-andeng ya, bekamnya di luar area itu tadi ya. Jadi terutama pada area-area pembuluh limfanya dan juga di titik-titik tadi utama ya, jadi umugis ya, kemudian kahil ya. Nah, kemudian Bapak perlu melakukan detoksifikasi ya, detoksifikasi dengan menggunakan detoksifikasi yang mungkin melibatkan dengan meminum sesuatu ya, minum sesuatu atau memperbanyak makanan yang kayak serat. Jadi memang makanan ini yang penting kita ini kan juga, dan juga paparan-paparan dari mungkin yang kita lupa adalah sabun ya, hati-hati dengan sabun ya. Maka kalau seperti ini ganti sabun-sabun kita dengan sabun-sabun yang ramah terhadap bakteri baik ya, karena pertumbuhan sel seperti ini biasanya berkaitan juga dengan keseimbangan bakteri baik kita ya. Mungkin sabun yang kita gunakan selama ini kita termakan iklan ya, jadi banyak yang membunuh sel-sel kita ya, yang membunuh sel bakteri kita ya, juga makanan kita ya, itu yang penting juga. Jadi tidak cukup hanya dengan bekam tentunya, dan lifestyle terutama jangan begadang ya. Banyak sekarang begadang banyak sekali ya Bu ya. Begadang jangan begadang. Dan satu lagi yang disukai Rasulullah itu salah satunya adalah kalau ada panas terik matahari ya kita menghindari ya. Rasulullah itu kalau ada panas terik itu kita jalannya mencari tempat yang tidak terkena sinar matahari yang terik ya, bisa berlindung dengan jangan sunblock ya. Kalau sunblock itu saya juga tidak menyarankan karena komponen-komponen dalam sunblock itu ada zat beracunnya juga ya. Nah, kemudian perlunya kita tidur siang. Nah, ya, kalau Rasulullah yang lakukan adalah kalau musim panas itu kalau tidak salah sekitar waktu antara duha dengan duhur. Jadi menunggu waktu duhur, setelah kita sholat duha, ya akhir sholat duha lah ya. Jadi mendekat duhur, tapi tidak tidur yang nyenyak enggak ya. Jadi cukup 30 menit saja. Itu akan mengurangi toksin dan kerusakan DNA ya, karena kalau kita tidur itu sebetulnya kerusakan di DNA itu kita sedang diperbaiki ya, kita sedang dipindai mana yang rusak, mana yang tidak, mana yang perlu dimatikan, mana yang tidak, karena tubuh kita itu sebetulnya punya mekanisme membunuh dirinya sendiri ya, baik dengan apoptosis maupun autofagi gitu. Dan perbanyak puasa, ini salah satu juga cara ya. Jadi kalau misalnya kita punya sesuatu yang kok kita curiga, aduh ini kayaknya kok menakutkan nih, kayak mau jadi kanker gitu ya. Dan mulai evaluasi diri yang terpenting ya. Pola makan kita, pola hidup, terutama tidur kita, kemungkinan paparan terhadap zat-zat yang memicu gitu. Ya. Masya Allah. Ternyata banyak sekali aspek yang harus dipertimbangkan ya dokter. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini masih ada yang raise hand, ada dari Mbak Yaya.
Yaya, Yes. masih bersama kami? Saya Mbak Opi. Alhamdulillah, silakan Mbak Yaya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dok, saya Yaya dari Kabupaten. Dari mana? Maaf Mbak Yaya, mungkin bisa didekatkan lagi Mbak mikrofonnya. Assalamualaikum. Sudah terdengarkah? Sudah. Iya, langsung aja ke pertanyaannya ya dok ya. Ya, silakan. Yes, bukan saya. Klien itu kena vertigo. Iya. Vertigo itu dibekam. Mohon maaf Mbak Yaya, di sini saya masih kurang terdengar. Apakah Dokter Rini bisa mendengar, Dok? Agak menjauh ya. Halo, gimana? Udah baikan belum? Iya, sekarang lebih jelas Mbak. Oke. Jadi ada itu membekam kliennya di posisi dia masih sakit vertigo. Jadi pas dibekam di posisi umum mugit. Nah, lagi bekam ternyata pasien itu malah nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah dibawa ke dokter ternyata sarafnya kena gitu. Jadi setahu saya kan di medis kalau salah mungkin itu kan pabriknya sel, hubungannya dengan sel gitu ya dok ya. Apakah itu bagaimana penjelasannya? Mohon maaf Mbak Yaya, sepertinya kurang jelas ya. Tadi sampai di ada pasien yang dibekam dalam keadaan vertigo ya Mbak ya. Oke. Bagian umumugis. Nah kemudian setelah dibekam itu pasien tidak bisa ngapa-ngapain, begitu bukannya Mbak? Ternyata sarafnya kena. Oh, terkena sarafnya gitu ya. Oke, untuk pertanyaannya bagaimana Mbak? Maksudnya itu setahu saya mungkin saraf itu kan ada hubungannya dengan sel ya. Apakah ada kesalahan di bekam atau mungkin terjadi seperti itu, apakah bisa dikembalikan lagi dengan bekam atau yang harusnya dilakukan dengan ya. Bagaimana dokter ini? Ya boleh. Vertigo itu penyebabnya bisa macam-macam, ya bisa itu jadi karena kerusakan di pusat atau bisa juga di saraf yang di perifer, ya. Jadi saraf pusat itu bisa contohnya karena misalnya ada perdarahan di otak atau ada stroke ya. Biasanya juga di situ tensinya tinggi ya. Nah lalu bisa juga karena kerusakan di saraf perifer ya, misalnya karena adanya infeksi telinga misalnya di dalam ruang telinga tengah misalnya ya, sehingga terjadi misalnya kekakuan dari tulang-tulangnya di sana atau kerusakan saraf di sana gitu ya. Nah perlu kita pastikan dulu ini penyebabnya apa. Jadi kalau untuk mengetahui ada nggak kaitannya sama bekamnya, itu kita harus tahu benar-benar bagaimana penyebabnya dan proses penyakitnya ya, karena bisa juga ini karena proses penyakitnya. Kemudian juga untuk mengetahui apakah ini karena bekamnya, bekam itu kita harus tahu prosedurnya apakah sudah sesuai SOP apa belum. Yang kedua bagaimana dengan tensinya, karena tensi darah yang tinggi, apalagi kalau sudah ada tanda-tanda vertigo yang berkaitan dengan tanda-tanda stroke, kita harus hati-hati ketika membekam ya, karena salah satu efek kompensasi ketika kita mengeluarkan darah pada saat bekam, kalau bekamnya itu nggak cuma satu titik gitu ya, ada banyak titik yang kita lakukan adalah kompensasi berupa peningkatan secara transien ya, peningkatan yang kayak semacam kompensasi peningkatan tekanan darahnya gitu ya. Jadi maka pentingnya kita melakukan pemeriksaan dulu ya, pemeriksaan tekanan darah ya, kemudian juga pemeriksaan kondisi-kondisi umumnya ya, karena pada tensi darah yang sangat tinggi kalau ada kompensasi peningkatan karena pengambilan darah karena bekam kita gitu ya, itu salah satunya akan justru akan meningkatkan risiko perdarahan yang terjadi atau stroke yang terjadi gitu. Ya, maka memang berapa titik yang kita ambil, di mana titik yang kita ambil, bagaimana prosedurnya itu tentunya kita harus benar-benar sangat hati-hati pada pasien-pasien seperti itu ya. Kemudian kalau
kerusakan, bukan menimbulkan kerusakan saraf, itu jarang sekali ya saya temukan ya dari beberapa literatur yang ada tentang efek samping itu, karena itu hanya dilakukan di permukaan sel dan apa namanya di epidermisnya, itu enggak juga sampai ke basalnya, ke sel basal yang paling bawah gitu ya. Artinya itu belum sampai ke saraf. Nah, hanya kalau bekam itu terlalu dalam bisa jadi ya merusak saraf ya. Tapi kalau di sini hanya kedalaman kurang dari 0,5 cm kedalaman jarum atau torehannya, itu tidak akan menimbulkan kerusakan saraf. Bahkan kerusakan pembuluh darah juga tidak, karena pengeluaran darah yang didapatkan dari torehan yang hanya permukaan tidak merusak sampai ke basal sel, itu hanya melebarkan pembuluh darah, tidak merusak dari pembuluh darahnya gitu. Apalagi saraf ya, karena saraf dan pembuluh darah itu ada di papila dermis namanya. Di papila dermis pun itu dia ujung-ujungnya juga yang ujung-ujung akhiran saraf ya, saraf yang sama gitu. Kecuali kalau torehannya terlalu dalam, nah itu yang berbahaya gitu ya. Kalau sudah terjadi seperti itu, apakah ada tindakan lain, Dok? Maksudnya sistem bekam juga atau mungkin tindakan lain gitu? Sudah terlanjur saraf. Ya kan, makanya kita penting tahu dulu bagaimana hasil pemeriksaan tensi gitu ya, pemeriksaan telinganya. Mungkin juga itu karena proses penyakitnya juga bisa gitu, bukan karena bekamnya. Karena kalau bekamnya ya satu titik ya, kita harus ketahui bagaimana SOP-nya, apakah dia mengerjakan sesuai SOP, kemudian kedalamannya ya. Karena kalau di umum mugis itu ke arah sistem saraf yang berkaitan dengan vertigo kok tidak ada ya keterkaitannya ya, karena saraf-saraf kalau itu di permukaan yang berkaitan dengan vertigo itu adalah saraf-saraf yang berhubungan dengan telinga tengah terutama gitu loh. Dan juga kalau dia di dalam saraf pusat itu adalah di daerah terutama batang otak gitu, daerah sekitar itu, daerah-daerah cerebellum ya, otak kecil gitu ya. Kalau umum mugis kan di puncak kepala ya, puncak kepala ya, kecuali darah yang diambil terlalu banyak gitu ya, sehingga akhirnya menimbulkan anemia atau hipoksia yang sangat-sangat sehingga memicu stroke ya. Itu kalau dia sudah ada vertigo sebelumnya, itu nggak ada kaitannya menurut saya dengan bekam, kecuali ya tensinya tinggi sekali dan akhirnya bekam itu mekanismenya adalah meningkatkan tensi itu sebagai kompensasi sementara tadi sebenarnya gitu ya, kompensasi sementara. Jazakillah khair, Dokter. Ya, Wak ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Mbak Yaya yang telah menyampaikan pertanyaannya. Insya Allah sudah jelas sekali ya dok ya. Sudah jelas sekali apa yang disampaikan oleh dokter ini, bahwa terkait dengan penyebab dari pasca di bekamnya itu belum tentu karena bekamnya ya dok ya, tapi kita bisa melihat bisa jadi karena proses dari memang sakit vertigonya sendiri. Oke, baik. Insya Allah di sini masih ada waktu sekitar 15 menit lagi dok, karena di sini sudah tidak ada peserta yang raise hand lagi. Jadi saya kembali lagi ke room chat ya dok ya. Nah, di sini sudah ada pertanyaan lagi dari Ayah Faid. Nah, ini izin bertanya Bu, makanan dan zat kandungan apa saja yang bisa mempengaruhi buruk bagi sel? Ya, mungkin kita bisa membaca dalam artikel-artikel tertentu terkait dengan makanan yang buruk. Tapi di sini kita langsung bertemu dengan pakarnya. Bagaimana dokter terkait dengan makanan yang buruk? Silahkan dok. Ya, jadi kesehatan saluran cerna itu sangat menentukan kesehatan seluruh tubuh kita, ya termasuk otak kita, perilaku kita. Itu sebenarnya salah satu yang mempengaruhi adalah usus. Makanya kenapa kok usus itu disebut sebagai the second brain, otak kedua kita. Nah, bagaimana makanan yang mengganggu keseimbangan usus kita, itu yang akan menimbulkan penyakit, termasuk keseimbangan bakteri kita. Ya, walaupun misalnya makanan kita sehat, tapi komposisinya tidak seimbang, ya misalnya kebanyakan protein, ya kurang serat terutama ya. Kebanyakan protein, kebanyakan lemak, kurang serat ya. Kemudian juga
dia tinggi gula, tinggi karbohidrat, ya tentu dia akan menimbulkan penyakit. Ya, nah kalaupun misalnya dia organik tapi komposisinya tidak seperti itu juga tidak tidak sehat ya, karena organik itu juga harus seimbang ya. Nah, memang yang baik adalah tidak mengandung zat aditif ya. Zat aditif harus organik, termasuk pestisida itu jangan ya. Kalau kita belum bisa membeli atau menanam sendiri sayuran organik ya, ya kita berusaha menurunkan kadar pestisidanya dengan mentreatment makanan kita itu supaya pestisidanya hilang. Ya, contohnya bisa dengan baking soda, dengan probiotik, dengan ekoenzim. Ya, ekoenzim itu sesuatu yang bisa kita buat sendiri, gitu ya. Nah, jadi jangan berpikir semua harus dibeli. Ya, kita bisa membuat sendiri itu dari sampah rumah tangga kita sendiri, sehingga pestisida dalam makanan bisa dikurangi. Nah, yang kedua penggunaan antibiotik ya. Kadang kita ketika sakit mudah sekali berobat. Kita nggak sadar kita dikasih antibiotik. Nah, jadi bukan hanya makanan ya, penggunaan antibiotik pada saat kita sakit ya, lalu juga penggunaan misalnya zat-zat yang bersifat antibiotik pada pangan kita ya. Pangan kita misalnya kita konsumsi ayam broiler nih, ayam broiler ini dikasih antibiotik atau sapi dikasih antibiotik gitu ya. Maka itu juga akan mempengaruhi dari ekosistem mikrobiota dalam usus kita ya. Yang intinya adalah pola makan yang meningkatkan bakteri baik dalam tubuh kita gitu ya. Kalau bakteri baik kita seimbang, sebetulnya toksin yang masuk sementara misalnya kita baru pergi keluar kota nih, keluar kota kan kita nggak bisa ya kadang ini ya menjaga makanan kita supaya organik dan sebagainya gitu ya. Maka kadang kan kita makan ya seketemunya ya, nasi padang lah atau nasi goreng lah yang malam-malam masih buka gitu ya. Nah, itu perlu kita pertimbangkan apa namanya dengan tanpa stres ya, maksudnya jangan apa-apa dianggap stres seperti itu ya, atau kita bertandang ke orang lain yang pola hidupnya nggak seperti kita, nggak organik gitu ya. Nah, maka jalan detoksifikasi kita itu adalah dengan bekam, dengan puasa, dengan mengkonsumsi sesuatu yang bersifat detoksifikasi gitu ya. Misalnya kayak kalau herbal itu ya seperti misalnya kunir ya, kemudian kopi ya, kalau yang suka ngopi ya, walaupun ada jam-jamnya juga. Dan sesehat apapun makanan kita, kalau jam kita makan itu tidak sesuai dengan jam kita makan seharusnya, itu juga bisa menyebabkan penyakit ya. Maka makan itu sebetulnya harus mengikuti kapan kita lapar ya, dan jangan sampai terlalu kenyang. Nah, itu kan sunahnya Rasulullah ya, makanlah ketika lapar dan jangan sampai terlalu kenyang atau jangan memenuhi perut kita. Itu termasuk salah satu hal yang harus kita jaga. Rasulullah itu sangat menyukai makanan dan minuman yang mengandung prebiotik dan probiotik. Contohnya apa? Madu, yaitu prebiotik. Ya, Rasulullah suka dengan kurma. Kurma itu probiotik. Ya, mengkombinasikan kurma dengan semangka, dengan keju, dengan ketimun. Ketimun biasanya kalau di di Arab mungkin tidak selalu ada dalam bentuk segar ya, mungkin dalam bentuk acar. Nah, itu di kombinasi-kombinasi makanan kita itu penting juga kita perhatikan ya, mana yang sifatnya meredam sifat panas pada makanan ya. Kemudian mana yang sesuai dengan kondisi tubuh kita ya. Misalnya kayak Ali dulu disarankan oleh Rasulullah ketika sakit makan bubur ya, bubur gandum gitu ya. Tapi gandum yang di sini yang dimaksud adalah gandum yang dia masih paraffina itu ya, masih utuh, dan gandum di sini tentunya belum mengalami pemrosesan seperti zaman dulu gitu ya. Nah, maka tidak terus kalau pas kita demam semuanya boleh makan bubur gandum, ya gandum yang mana lagi ya. Kalau kita ada apa namanya alergi ya, alergi gluten ya, tentunya justru itu akan memperparah ya. Maka kalau kita makan itu perhatikan bahasa perut kita ya. Kalau makan sesuatu kok habis itu perut bergas ya, BAB-nya mungkin jadi diare atau BAB-nya menjadi misalnya kayak malah justru bebelen gitu ya, konstipasi, sembelit gitu ya.
Nah, itu berarti ada sesuatu yang tidak pas, ya, tidak sesuai dengan tubuh kita mungkin. Nah, perlu kita perhatikan seperti itu dan juga mengenali bahasa-bahasa tubuh kita tadi. Ya, ada beberapa kasus yang saya jumpai itu ada seorang jamaah begitu ya. Kebetulan dia mengalami halusinasi sebetulnya, tapi dia tidak punya pengetahuan tentang itu ya. Jadi taunya dia hanya digoda setan gitu ya, digoda setan atau digoda jin. Jadi setiap kali awalnya dia tuh sering diare ya. Diare di sini dalam arti BAB-nya tuh encer, lalu apa namanya, sehari itu bisa 3 kali ya. Normalnya sebenarnya kan 2 kali sehari itu yang paling maksimal ya kalau orang dewasa ya, dan harusnya bentuknya seperti sosis ya. Sosis baik dia yang ada yang halus maupun sosis yang mungkin kayak ada kejunya itu ya, atau beng-beng lah gitu, itu masih normal itu. Nah, eh eh, ini yang jamaah ini tadi ya, dia mengeluhkan tadinya karena setiap kali dia ibadah dia merasa Allah itu ada di depannya. Dia bisa melihat Allah dalam bentuk manusia. Ya, padahal dia tahu bahwa nggak mungkin ya, Nabi Musa aja nggak bisa kok melihat Allah ya. Nabi Musa ketika ingin melihat Allah kan apa namanya, yang beliau lihat hanya ini kan ya, cahaya yang menyilaukan mata. Nah, eh, karena dia tahu itu, dia merasa nggak yakin ini memang Allah gitu ya, sehingga dia berusaha meruqyah dirinya ya, berusaha meruqyah dirinya. Tapi bukannya hilang ya. Setiap saat sekarang muncul, mau di kamar mandi, mau dia sedang apapun, bahkan berjima dengan istrinya, itu bayangan Allah itu muncul gitu. Dia sampai bingung ini gimana gitu ya. Ternyata setelah saya teliti, dalam keluarganya itu banyak orang yang berkelakuan aneh ya. Ibunya berkepribadian aneh, adiknya berkepribadian aneh, pamannya berkepribadian aneh. Dan ini sebenarnya tanda yang namanya celiac disease. Ya, celiac disease ini adalah penyakit yang berkaitan dengan autoimun dan alergi terhadap terutama gluten. Ya, gluten itu berupa produk-produk dari gandum ya terutama. Nah, maka seharusnya dia menghindari tepung ya, terutama tepung gandum gitu ya. Itu. Dan sebetulnya ya itu bukan gangguan jin. Makanya kenapa dia rukyah pun dia nggak akan hilang. Gitu. Nah, maka di sini penting ya kita ketahui riwayat keluarga kita juga, ya, supaya kita bisa mengetahui oh kira-kira nih dalam keluarga saya itu ada alergi apa ya, mana makanan yang cocok dengan kita ya gitu. Ya mungkin itu jawaban saya. Baik, Masya Allah. Berarti kembali lagi harus seimbang ya dok ya, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kekurangan. Oke. Nah, di akhir-akhir sesi ini sudah ada yang raise hand lagi nih dok. Ada dari Mbak Melda Noviana. Assalamualaikum Mbak Melda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal, salam hormat ya. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Melda. Ini dok yang mau saya tanyakan. Tadi kan tadi itu ada pertanyaan tentang pembahasan tensi ya. Ya. Tadi, nah ketika pas tensinya tinggi dibekam itu terjadi apa tadi kata efek kompensasi ya kata dokter tadi. Ya, efek kompensasi. Nah, jadi gini dok, saya ini ada klien memang riwayatnya tensinya tinggi gitu kan. Nah, jadi yang saya tanyakan itu berapa sih batas normal tinggi yang untuk dibekam yang bisanya gitu. Ya. Sistolik dan diastoliknya gitu. Dan tekanan jantungnya lah gitu kan kadang itu kan ada itunya kan, detak jantungnya kan ya, Dok. Berapa itu normalnya? Ya memang sebenarnya belum ada penelitiannya ya kan, tapi kita harus hati-hati pada yang namanya kasus hipertensi maligna namanya. Hipertensi maligna itu hipertensi yang dia di atas 180 sistoliknya ya. Jadi dari sistoliknya itu 180 gitu ya. Dan tidak turun-turun dengan pengobatan ya. Itu kita harus hati-hati ya.
Kalau misalnya bekam saja mungkin tidak bisa, ya diturunkan dengan metode lain, ya misalnya dengan apa? Salah satunya dengan metode apa namanya, mengeluarkan darah itu fase apa tuh? Apa namanya? Mengeluarkan darah itu apa namanya? Dari Fasdu, dok, fasdu. ya, pasti itu mungkin akan lebih menolong ya. Ya. Fasdu. Tapi dia ini dok, kan katanya saya nggak mau makan obat-obat kimia deh, katanya gitu kan. Saya coba pakai herbal aja, tapi nggak turun gitu kan. Ujung-ujungnya ya udah balik lagi ke obat-obat kimia gitu kan, yang disarankan dokter gitu kan. Ya alhamdulillah dia cukup membantu katanya gitu. Karena memang nggak bisa langsung mau tuh ini katakan gitu kan, mau langsung berubah gitu. Sementara sebenarnya dia juga mau ganti ke herbal itu udah bertahap juga sih dok. Cuman mungkin karena tekanan dari pekerjaan, lingkungan pekerjaannya itu kan mempengaruhi ya dok. Antara namanya di lingkungan kan menahan gitu emosi atau bagaimana gitu kan. Jadi bagaimana mau cepat sembuh gitu kan. Sementara lingkungan belum mendukung gitu. Jadi ya ujung-ujungnya bekam dan ya tetap masih pakai obat itu. Ya, ya pada orang-orang yang kita sulit memodifikasi lifestyle-nya, pola makannya, ya bagaimanapun tetap tidak boleh lepas ya, karena kalau kita nggak bisa modifikasi lifestyle, dia mungkin begadang ya karena tuntutan pekerjaan lembur gitu ya. Padahal yang sulit itu adalah ketika mereka kurang tidur ya, itu tensi itu pasti akan tinggi ya, karena hormon kortisol itu berkaitan dengan pola ritme tidur kita ya. Kalau ritme tidur kita tidak normal, tidak sesuai dengan jam biologis kita, otomatis kortisol kita akan naik. Kortisol itu padahal meningkatkan stres, kortisol itu meningkatkan tensi, melemahkan sistem imun gitu. Dan kalau kita bicara kortisol yang rendah, keseimbangan mikrobiom kita juga akan terganggu gitu ya. Jadi apa namanya, seperti lingkaran setan ya. Maka holistik harusnya, nggak cukup dengan bekam saja ya. Jadi ketika kita melakukan assessment terhadap pasien, kita harus tahu pola hidup dia bagaimana, pola makan dia bagaimana ya, sehingga kita perlu memberikan pendekatan-pendekatan terapi yang lebih personal dengan dia, karena setiap pasien itu tentu berbeda-beda ya gitu. Nah, terus yang kedua dok, nah ini kan dia ini juga kan katanya saya sarankan waktu itu, saya sarankan coba pakai gamat kata saya kan, karena dia ada gamat juga. Sebenarnya dia udah berobat juga ke ini, ke apa namanya, ke yang lain lah gitu. Ada obat sinse katanya gitu kan. Sebenarnya komposisinya saya lihat itu memang udah ada teripangnya, gamat lah ininya gitu kan. Nah jadi ketika dia konsumsi itu mungkin namanya detox kali ya dok. Jadi wajahnya itu gatal-gatal merah gitu dok. Jadi saya katakan mungkin itu Bu dari efek dari kosmetik kata saya gitu kan. Nah jadi nggak dilanjutkan minum gamatnya, jadi di stop, daripada muka saya nambah aneh lah katanya gitu. Jadi di stop gitu. Jadi bagaimana ini ininya dokter, saya sarankan kepada klien saya gitu, apa diteruskan apa bagaimana gitu untuk minum itu tadi gamat tadi. Ya kalau dilihat dari ceritanya itu berarti dia ada ketidakseimbangan sistem imun, ya hipersensitivitas. Nah berarti dia yang harus diperbaiki ususnya dulu sebetulnya, ya. Perbaikan pada usus itu seharusnya dengan mengatur dietnya, terutama ya dietnya itu harus kita perbaiki ya. Maka kita cari tahu dulu dia tuh pola makannya gimana, gitu ya. Kita perbaiki pelan-pelan dengan makanan-makanan yang meningkatkan regenerasi sel pada ususnya, meningkatkan bakteri baiknya. Nah, dari situ nanti baru semuanya itu akan terpecahkan. Jadi jangan selalu berpikir itu detox ya, efek detox. Bisa jadi itu justru toksin ya, karena toksin yang justru meningkat ya, karena apalagi obat sinse ya. Obat sinse itu banyak sekali polifarmasi yang kita tidak tahu kandungan tambahannya, kemudian mereka juga halal haram kan tidak menganut itu kan. Jadi dalam
peradaban Cina kuno itu banyak sekali penggunaan jaringan bahkan dari manusia. Ya, maka kita ya jaringan mayat dan sebagainya. Maka obat ginseng itu sebaiknya kita anjurkan ya untuk dilakukan apa istilahnya ini istilahnya melakukan ini apa kayak menghilangkan salah satu persatu. Mana sih kira-kira ini kalau menurut saya alergi ya. Kita eliminasi namanya. Kita eliminasi itu kita keluarkan dari daftar konsumsinya dia ya. Termasuk makanan, ya bisa juga dari makanan yang dia makan. Ya, maka perubahan diet selama ini harus kita ketahui. Perubahan sabun, perubahan kosmetik juga kita harus ketahui kalau kondisi seperti itu. Ya, mungkin juga dari kosmetiknya, dari bedaknya mungkin dia mengandung merkuri atau dari apa. Gitu ya. Karena bekam itu juga bekam itu hanya salah satu metode ya. Jadi yang lainnya harus kita assessment juga ya, jangan hanya mengandalkan satu modalitas terapi ya, gitu. Berarti perlu dikaji lebih menyeluruh lagi begitu ya, Dok? Secara personal, jadi tiap orang bisa beda-beda itu, gitu loh pendekatannya. Iya, karena memang saya sarankan itu juga karena saya kan kita mau bekam itu kan kita kan mendiagnosa ya Dok, kita lihat kulitnya bagaimana. Karena dia memang perempuan kan rambut terlihat gitu kan karena kita diagnosa kan dia di rumahnya mungkin tidak pakai hijab, kelihatan rambutnya sifatnya kering atau bagaimana gitu kan, dia terlihat memang panas dari area wajahnya itu kan kadang terlihat Dok mana yang lingkarannya ada hitam gitu. Jadi ya kemarin itu ya memang secara ini ya saya iniin itu dulu gitu. Udah saya bilang juga coba itu colon cleansing kata saya juga dari ini. Jadi detoksifikasinya harus diperbanyak ya. Jadi kalau ada lingkaran hitam di mata, seperti saya punya problem itu biasanya juga ada kelainan genetik Bu. Jadi dia sudah punya defek di tingkat genetik pada jalur-jalur detoksifikasi ya, sehingga kemungkinan mitokondria dia nggak sebaik manusia pada umumnya. Maka kalau dia terpapar toksin sedikit saja, itu dia sudah keracunan ya. Sedangkan pada orang yang sama dengan level racun yang sedikit itu dia nggak apa-apa gitu. Nah kalau kita bicara tingkat genetik kan kita nggak bisa apa-apa ya, maka yang kita perbaiki adalah dari terutama ususnya dulu ya, lalu dengan detoksifikasi dengan daerah-daerah kulit dengan bekam ya, dengan limpatik drainase itu yang kita harapkan juga ini. Nah satu lagi sebetulnya rehab DNA itu dengan gelombang, terapi gelombang ya. Kalau Rasulullah pernah menyampaikan bahwa beberapa metode yang unggul ya selain madu, batu sauda gitu ya, itu adalah bekam dan alkai ya. Alkai ini kalau dulu kan dengan besi yang dipanaskan gitu ya. Nah pemanasan sekarang itu tidak harus selalu dengan besi yang ditempelkan langsung ke kulit ya. Besi dipanaskan dalam artian komponen besi tapi dia mengandung kristal tertentu, yaitu dia bisa memicu sinar yang bersifat dia mempengaruhi genetik kita, seperti hanya radiasi sinar yang mempengaruhi pertumbuhan kanker ya, radiasi sinar X misalnya ya. Nah ini radiasi sinar ini tapi dia punya sifat memperbaiki sel, kemudian mendetoksifikasi karena dia mempengaruhi mitokondria ya, fungsi mitokondria, dan juga membunuh sel kanker. Nah, mungkin perlu kita tambahkan juga itu modalitas itu ya dengan kalau misalnya itu alkai modern ya dengan pemanfaatan gelombang radiasi non pengion namanya ya, seperti misalnya terahertz itu ya. Itu kalau misalnya dia takut dengan bekam bisa kita sarankan itu, karena pada titik-titik bekam dengan menggunakan itu juga akan memicu regenerasi sel tanpa mempengaruhi tekanan darahnya. Ya justru dia akan melancarkan pembuluh darah, memperbaiki pembuluh darah yang tidak elastis dan sebagainya. Gitu. Ya, jadi kemarin efek bekamnya juga kemarin itu ya alhamdulillah sih Dok, kulitnya gatal-gatalnya sudah berkurang, tidurnya sudah mulai nyenyak kata beliau kan. Jadi kata saya ya sudah alhamdulillah lanjutkan saja Bu. Ini saya ini kan gitu. Saya sarankan. Ya alhamdulillah gitu. Jadi Mbak Melda.
Oke, berhubung waktunya sudah habis, Mbak. Ya, kami mohon maaf dan semoga sudah bisa menjawab pertanyaan tadi, nggih. Terima kasih banyak punya. Syukron, jazakillah. Nah, ya Allahumma Mbak Yaki. Ya, terima kasih kepada Mbak Melda yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Masya Allah, luar biasa sekali, Dok, pada malam hari ini. Pematerinya yang sangat luar biasa dan pesertanya yang semangatnya juga luar biasa sekali, bahkan di room chat masih banyak sekali pertanyaan yang mungkin tidak bisa terjawab karena waktu kita terbatas. Nah, semoga nanti insya Allah di grup masih bisa kita lakukan diskusi-diskusi lebih lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir ya Dok ya. Mungkin di sini sebelum ditutup silahkan kepada Dr. Susi mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan terkait dengan bekam dan juga regenerasi sel untuk kami semua di sini. Ya, jadi kita tahu bahwa penyakit yang sulit dilakukan terapi itu adalah terutama terkait dengan penuaan. Ya, bahkan Rasulullah sendiri juga menyampaikan bahwa misalnya seperti habatus sauda itu merupakan obat segala penyakit kecuali kematian ya. Kematian di sini dalam arti bisa juga kematian sel gitu ya. Nah, maka bekam ini adalah salah satu terapi yang sangat dan mudah, murah gitu ya. Yang sudah ditegaskan oleh Nabi manfaatnya bagi kesehatan dan insya Allah ini sesuai dengan ilmu yang terkini ya, karena ternyata banyak bukti ilmiah yang membuktikan bahwa rangsangan pada kulit ya dengan mengkombinasikan beberapa mekanisme tadi yang semuanya itu ada pada bekam ya, dapat meningkatkan regenerasi sel ya, yang terbukti dari efeknya terhadap stem cell. Ya, jadi kita percaya dan yakin dan bukti itu menyusul dan menguatkan. Ya, mungkin itu dari saya, Mbak Okti ya, dan juga Pak Aris. Terima kasih Dr. Susi yang menyampaikan materinya pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah sampai kita pada akhir dari sesi terakhir kuliah kesehatan Islam pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih jazakillah khair kepada Dr. Susi yang telah menyempatkan untuk hadir pada malam hari ini. Masya Allah ilmunya sangat luar biasa sekali. Kita membahas terkait dengan bagaimana bekam dan juga regenerasi sel, mulai dari banyak istilah-istilah asing lagi yang mungkin nanti Bapak Ibu sekalian silahkan bisa buka lagi materinya, PDF-nya nanti akan dibagikan oleh panitia. Nah, silahkan nanti bisa dilingkari, dicari artinya sendiri-sendiri juga boleh, karena kita belajar juga secara harus menyeluruh ya Dok ya, dengan waktu yang ada kita perjuangkan untuk bisa mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita dan juga bermanfaat juga untuk orang lain. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih jazakillah khair Dokter Rini yang telah menyempatkan waktunya. Iya. Terima kasih Dokter atas waktunya, Masya Allah luar biasa sekali pemaparannya. Saya bilang bukan Pak Aris sambil S3 nih. Ya, Insya Allah Dokter mohon doanya dan bimbingannya. Amin. Insya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah selesai, sudah di penghujung waktu dari kuliah pakar kesehatan Islam batch ke-7 yaitu keajaiban bekam. Di sini kita sudah mulai pertemuan dari hari Senin, kemudian sampai hari ini kita membahas pada bekam dan juga regenerasi sel. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, di sini saya izin untuk jangan dulu live ya, jangan dulu live dari room Zoom karena ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, baik di sini untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung mengikuti webinar dari series yang diadakan oleh High In Care sendiri. Nah, insya Allah selanjutnya Bapak Ibu berhak menjadi member dari High In Care. Nah, untuk member High In Care nanti akan mendapatkan beberapa fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk upgrading keilmuan tentang keislaman. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk agenda selanjutnya Bapak Ibu bisa mendaftar dengan biaya admin, dengan biaya diskon ya.
Nah, silahkan Bapak Ibu sekalian, di sini saya izin untuk menampilkan beberapa agenda yang selanjutnya akan dilaksanakan insya Allah di bulan September ya Pak Aris ya. Mungkin bisa dibantu dengan share screen Pak Aris. Untuk agenda selanjutnya insya Allah kita bulan September itu akan membahas terkait dengan, ini juga sebenarnya ada kesambungannya ya terkait dengan upgrading keilmuan bekam ini, karena bekam itu kalau kita bahas, semakin kita penasaran dan ilmunya sangatlah luar biasa sekali ternyata. Tidak hanya berada dalam satu titik, tapi juga semakin kita bahas tentang bekam, semakin banyak ternyata hal yang perlu kita gali lagi. Nah, contohnya seperti regenerasi sel dan juga terkait dengan kulit. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana dengan anatomi kulit. Nah, kemudian juga bagaimana bisa terjadi adanya sakit penyakit-penyakit kulit. Nah, kemudian bagaimana mekanisme bekam bisa mengatasi penyakit kulit tersebut, dan juga terkait dengan regenerasi sel. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti di bulan September itu kita akan membahas terkait dengan kecantikan kulit lebih dalam lagi dalam agenda. Mohon maaf Pak Aris, bisa dilihatkan untuk poster yang harmoni terlebih dahulu. Oke, insya Allah kita akan membahas terkait dengan bekam harmoni dan juga pembuatan sabun herbal. Nah, tadi pas sekali nih, Dokter Susi itu membahas terkait dengan keseimbangan kulit itu juga perlu, bukan dari makanan saja, tapi juga dari bahan apa yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti kita mandi, kemudian cuci tangan, bahan-bahan apa sih yang kita gunakan, apakah sudah aman atau tidak. Nah, karena bahan-bahan tertentu tersebut juga bisa menimbulkan beberapa resiko penyakit kanker yang kita tidak ketahui. Oleh karena itu, karena di sini kita sudah mengikuti upgrading keilmuan, terutama dengan keilmuan bekam, maka alangkah lebih baiknya Bapak Ibu sekalian kita lebih perdalam lagi dalam agenda 2 days training bekam harmoni dan sabun herbal. Nah, apa saja sih yang akan dibahas nanti? Kita akan membahas aromaterapi, ini banyak sekali sebenarnya paketnya di sini. Kemudian pot api. Nah, Bapak Ibu yang belum mengenal dengan bekam api, silahkan nanti bisa bergabung. Bekam wajah, ini terkait dengan kecantikan dan juga kulit, kesehatan kulit. Kemudian meracik formula aromaterapi dan sabun herbal. Nah, alhamdulillah, insya Allah bulan depan sudah bisa difasilitasi terkait dengan bagaimana kita merawat kulit. Nah, dan juga memilih bahan-bahan yang aman dan tidak aman itu seperti apa sih. Kemudian apakah ada bahan-bahan aktif yang ternyata itu membahayakan untuk kesehatan kita. Nah, terutama ini ibu-ibu, mbak-mbak sekalian yang menggunakan skincare. Nah, kira-kira bahan-bahan tersebut ada kandungan-kandungan tertentunya yang berbahaya atau tidak. Nah, jadi mulai saat ini, kalau kita sudah mengikuti upgrading, alangkah lebih baiknya kita lebih mendalami lagi agar kita bisa memberikan manfaatnya tidak hanya untuk diri kita sendiri. Jadi kita bisa menyampaikan ke keluarga kita ataupun kerabat-kerabat kita yang lain. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, selain itu kita juga ada kuliah pakar kesehatan Islam. Nah, ini yang bulan September bekam sebagai upaya menjemput amanah langit. Nah, di sini kita akan bahas terkait dengan program hamil secara ilahiyah, alamiah, dan juga ilmiah. Nah, jadi secara menyeluruh nih Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kita fokusnya adalah kesehatan Islam. Bagaimana kita sebagai seorang Muslim bisa memaknai secara menyeluruh bagaimana kesehatan Islam itu, apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dan juga apa yang ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, kita bahas tuntas bulan depan dalam series program hamil secara ilahiyah, alamiah, dan ilmiah. Nah, akan dihadiri oleh Ibu Mugi Rahayu. Nah, beliau adalah bidan yang Masya Allah luar biasa sekali, founder dari Persalinan Maryam, jika Bapak Ibu yang ingin tahu. Nah, bisa bergabung. Kemudian ada Dr. Meiti, Insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah pada mengenal, tidak asing lagi ya, dan juga dengan Pak Aris Setiawan yang kita akan membahas tuntas terkait dengan ikhtiar-ikhtiar tersebut. Nah, selanjutnya juga di bulan September, nah apabila Bapak Ibu di sini yang baru saja mengenal bekam dan ingin bisa prakteknya, kemudian ingin mengetahui bagaimana standar operasional prosedur yang tepat,
yang sesuai, yang aman, karena kita harus mengutamakan aman terlebih dahulu pasien atau klien yang akan kita hadapi. Nah, setelah itu baru kita bisa melakukan tindakan-tindakan pembekaman itu sendiri. Silakan Bapak Ibu bisa mampir ke Yogyakarta, ke kota istimewa ya, alhamdulillah, insya Allah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan bisa menghubungi admin, bisa menghubungi saya, atau mungkin yang kemarin menghubungi Pak Hilmawan juga boleh, atau untuk yang harmoni, bekam harmoni bisa menghubungi Mbak Anggun dan juga Mbak Nafiah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah sampai malam hari ini masih aktif. Bagaimana ini saya belum mendengar suara Bapak Ibu sekalian. Apakah masih menyimak di room Zoom? Masih ya, Masih. Ya, masih ada suaranya. Karena masih ada suaranya, maka saya sampaikan kembali khusus untuk Bapak Ibu peserta dari webinar series batch 7 ini. Nah, silakan nanti bisa diambil diskonnya, yaitu 10%. Nah, silakan sudah bisa dapat harga member dan sudah bisa mendapatkan diskon 10% lagi. Nanti bisa dihitung di belakang bersama dengan admin masing-masing ya. Silakan Bapak Ibu sekalian langsung saja mendaftar karena waktunya terbatas untuk yang diskon 10% ini. Oke. Nah, mungkin silakan bisa dibagikan informasi ini kepada yang lain apabila bisa bermanfaat. Nah, selanjutnya. Jadi berapa Bu Opi? Gimana Bu? Jadi berapa buat kita? Jadi berapa? Wah, ini ya, nanti kita share lagi, biar lebih jelas lagi akan kita share di grup WA ya Bu ya. Nanti bisa dilihat membernya, kemudian 10%. Oke. Nah, kemudian selanjutnya nih Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah bertemu selama 4 hari ini, otomatis pasti ada pesan dan pesan yang masuk ke dalam hati Bapak Ibu sekalian terkait dengan kuliah pakar kesehatan Islam ini, karena kami di sini juga sangat memerlukan kritik ataupun saran yang membangun dari Bapak Ibu sekalian untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, mungkin kesan-pesannya nanti silahkan. Kami akan mengadakan door prize kepada Bapak Ibu yang nanti bisa berpartisipasi membuat story Instagram. Nah, nanti silakan bisa di tag pesan-pesannya ke Instagram dari High In Care sendiri dan juga bisa di tag ke Instagram Pak Aris Setiawan. Nah, nanti lengkapnya kita share ke grup ya Bapak Ibu sekalian. Untuk 3 peserta yang kesan-pesannya unik dan menarik akan kami pilih dan akan mendapatkan door prize, yaitu buku Cupping for Nursing dan juga minyak bekam harmoni. Nah, minyak bekam harmoni itu adalah virgin olive oil yang sudah diracik dengan essential oilnya yang sangat berguna sekali untuk membantu dari proses bekam wajah dan juga bekam sunnah sendiri. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah malam sepertinya dan pastinya Bapak Ibu sudah lelah, sudah seharian beraktivitas dan insya Allah saat ini marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili panitia dan tim High In Care yang lainnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu di pertemuan bulan depan. Luar biasa, Masya Allah. Ilmunya luar biasa. Saya pastikan. Yes, terima kasih Bapak semuanya. Sehat selalu. Sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Silakan bisa beristirahat dan selanjutnya sertifikat PDF materi akan dijadikan dalam satu link di grup ya, dan Bapak Ibu bisa akses selama-lamanya. Jadi unlimited waktu link itu bisa diakses ya. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau dicetak, di print sendiri, sertifikatnya juga bisa. Silahkan nanti dipajang ya, Bapak Ibu sebagai bukti untuk kita sudah upgrading keilmuan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya